Itulah kematian yang indah, kematian yang enak, kematian yang tenang, kok malah ditakut-takuti. Salah ketakutan. Kenapa? Karena salah Tuhan. Kenapa? Karena kita selama ini tidak mengikuti langkah-langkah atau ayat-ayat Tuhan, malah kita menyimpang jauh mengikuti langkah-langkah setan di dalam dada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh-musuhmu yang nyata. Coba kita lihat. Coba kita cek siapa yang lebih nyata di dalam dada ini. Allah kah atau diri kita? Bila yang nyata di dalam dada kita masih diri kita, kewujudan diri kita, kehidupan diri kita, kenyataan diri kita, itulah setan yang nyata itu. Setan yang nyata itu kan tempatnya di dalam neraka. Ya kita selama ini berhubung mengikuti langkah-langkah setan, ya kita bersama setan di dalam neraka itu. Kematian yang kita takuti kok kita tidak menakutinya. Padahal kematian yang indah, yang enak, yang nikmat, yang dialami kita nanti kok ditakut-takuti. Menghadap Tuhan kok takut. Tapi ketika tidak menghadap Tuhan kok disenangi. Tidak menghadap Tuhan kok enjoy saja. Tapi kepada kematian kok takut. Padahal mati itu enak, mati itu enjoy, la haula wala quwata illa billah itu jais benangnya. Allah itulah yang dimaksud. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang itu yang bagaimana? Jiwa-jiwa yang damai itu yang bagaimana? Ketika jiwanya, ketika nyawanya, ketika hidupnya, ketika hatinya, ketika rohnya dikembalikan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalikanlah, pulanglah kamu dari Tuhan, yo bali'o kepada Tuhan. Apa caranya? Bagaimana caranya kembali kepada Tuhan? Ya serahkan, ya pasrahkan, ya islamkan, ya sucikan bahwa hidup dan badan ini serta apapun yang kau perbuat sesungguhnya bukan milikmu. Itulah Islam di sisi Allah, bukan Islam KTP. Itulah agama Tuhan, bukan bermacam-macam banyak nama-nama agama itu. Inilah yang selama ini kita tersesat jauh dari jalan-jalan Tuhan itu sendiri. Maka persembahkan kembali dengan rela dan ridho bahwa hidup, badan, apapun yang diperbuat itu sejatinya adalah miliknya Allah. Bila kita sudah rela, ridho mengembalikan itu semua, mengislamkan itu semua, mensucikan itu semua, bahwa itu semua hanya milik Allah, maka sucilah dirimu, sucilah diri kita. Dari apa? Dari pengakuan-pengakuan itu. Inilah yang dimaksud mutu qabla antal maut. Dengan inilah maka damai hati manusianya, indah hati manusianya, bahagia hati manusianya di sisi Tuhannya ketika manusianya sudah tak merasakan apa-apa lagi. Hanya yang ada rasa
Allah sendiri, yaitulah surga, dan itulah yang dimaksud menatap, memandang, menyaksikan wajahullah, karena yang ada hanya Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Bila aku tak hidup, mana mungkin aku kenal hidup. Bila aku mati, bagaimana mungkin aku kenal mati. Dengan hiduplah aku mengenal hidup. Dengan hiduplah aku mengenal diri manusiaku. Dengan hiduplah aku mengenal nama-namaku. Dengan hiduplah aku bisa menggelar ayat-ayatnya hidup ini. Bangun tidur bersama hidup, duduk bersama hidup, berdiri bersama hidup, berjalan menuju kamar mandi bersama hidup, mandi di kamar mandi bersama hidup, gosoi dengan sabun badan-badan ini Allah yang gosoi, hidup yang gosok, yang bersihkan, berpakaian Allah yang memakaikan, sholat Allah yang mensolatkan. Inilah yang dimaksud lambang-lambang, simbol-simbol orang yang sudah jadi mayat itu. Ternyata indah, tapi kita takut masuk ke dalam keindahan itu. Kenapa? Karena kita lebih cinta, lebih senang, lebih bahagia tinggal di dalam neraka bersama setan yang kita pertuhan-tuhankan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila sudah dikembalikan dengan rela dan ridho, ya itulah syahadat, itulah sholat, itulah zakat, itulah puasa, itulah haji, itulah rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada kodok dan kodar, sehingga manusianya menghadapi semua kodok dan kodar itu dengan pandangan lillahi ta'ala. Apapun yang berlaku bagi diri kita, enjoy saja. Ini dirasakan bagi saudara-saudaraku yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat dan akan dibimbing seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita sudah rela ridho mengembalikan hidup dan badan dan seluruh apa yang berlaku pada hidup dan badan ini, maka fadkhuli fi ibadi, maka jadilah engkau hamba-hambaku, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang mengabdi. Hanya ini saja. Kita ada di dunia ini hanya ini saja. Bukan kita memperebutkan kebenaran, bukan kita merasa benar dengan iman, dengan agama masing-masing. Kita malah disibukkan dengan anar yang ada di dalam neraka diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mau mempersembahkan diri kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bila kita sudah menjadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi surga itu ketika hanya Allah yang menyaksikan dirinya sendiri. Ketika manusianya sudah la haula wala quwata illa billah, nyata tidak. Neraka nyata tidak. Surga nyata tidak. Jadi neraka dan surga sudah nyata bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, sehingga alam-alam yang gaib yang katanya nanti itu sudah kiamat runtuh. Yang ada hanya wajahullah, menyaksikan Allah, menyaksikan biskupnya Allah, enjoy sambil makan popcorn. Enjoy, sudah di makom jaiznya, di makom wenangnya Allah sakarepe dhewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah polemik atau kematian yang selama ini kita takuti, yakni kematian raga, tapi kita tidak takut dengan kematian yang sesungguhnya. Apa itu? Kematian jiwa. Kita sudah mati kok tidak takut, malah tambah nantang Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.